Ya, selamat sore. Saya Dharma Handusayana, Technical Advisor dari Scientific Indonesia. Saya hari ini mau menjelaskan tentang storage entry level, yaitu MSA 2040. Terus ada MSA secara umum. Jadi MSA 2040 ini sebenarnya kayak satu jalinan lah sama servernya HP Android Gen 8. Tapi dia sebenarnya juga tetap bisa dikoneksikan. Jadi itu MSA itu didesain untuk dan integrate well, itu jadi terintegrasi dengan bagus di dalam server-server yang klien HP. Nah, terus dia juga bisa untuk mempermudah kita jika kita menggunakan DAS dari storage yang ingin upgrade ke SAN, yaitu Storage Area Network. Jadi dia bisa saving time lebih cepat, dan juga untuk manage dia punya storage dari DAS ke SAN itu lebih mudah. Nanti tinggal pindahin aja dengan kopi, yang koneksikan dengan kopi. Nah juga dia buat performance. Jadi kan dulu kalau DAS cuma pakai SAS 6 GB kan. Nah untuk SAN ini dia bisa support up to FC 16 GB. Jadi bisa pakai SKC, bisa pakai FC. Nah dia punya controller dua controller yang ada di storage-nya. Kalau DAS kan controllernya tergantung di servernya nih, controllernya gitu. Nah, jadi dia juga cut footprint reduce heat. Ya, jadi sebenarnya teknologi terbaru di efisiensi power supply ya sama kipas. Lanjut. Ini masuk overview aja MSA Family. Itu kayak gini. Dia ada dua tipe, MSA 1040 dan MSA 2040. Nah, 1040 ini yang lebih budget optimize. Itu budget optimize, expandable dual controller. Dia dual controller, dulu sama-sama dual controller, cuma yang ini udah fix dari pabrikan. Kita pilih mau FC atau SKC. Dan juga dia featurization kayak auto tiering, snapshot segala macam dia optional. Nah untuk yang M240 fitur-fitur kayak kayak dedup, profesional itu udah rutin. Dan juga M240 support SSD untuk menambah performance dia, IOPS-nya dia. Nah juga untuk 2040 host connect interface hostnya bisa menggunakan FC, SKC atau SAS. Jadi bisa pilih nih cabut controller, pilih. Kalau untuk yang kasus di FC dan SKC, kita bisa tinggal cabut modulnya aja, atau controllernya nggak usah cabut, modulnya aja kita bisa ganti-ganti FC atau SKC. Nanti yang membedakan hanya modulnya aja SFP. Saya lanjut. Nah, ini jargonnya MSA 2040. Yang performance matters 2040, yang budget matters 2040. Jadi untuk jargon family MSA 24 MSA ini kita ada simple, affordable, fast, and future proof. Jadi ya ini adalah kayak jargon utamanya si SP menjual ke MSA. Lanjut. Nah, dia performance matters karena 2040 bisa support SSD. Kalau 1040 dia lebih ke budget karena memang dia fiturnya sudah ada, dual controller, tapi harganya masih lebih rendah dari 2040. Nah, lanjut. Nah ini penjelasan sedikit kenapa dibilang simple, fast atau affordable sama future proof. Simple, dia tuh flexible architecture karena dia controllernya kita bisa pilih antara FC atau SKC atau SAS dalam satu box MSA itu. Simple to setup, simple to manage, sama hands-free fast optimization tools. Itu simple to setup, kalian tinggal nyalain, kita tinggal colok ke si hostnya, servernya, nanti kita install manajemen software, nanti dia auto detect. Simple to manage, satu manajemen konsol sama server, sama dia hands-free fast optimization tools. Jadi SSD yang dipakai bisa buat sebagai caching untuk mempercepat IOPS dari si MSA tersebut. Fast and affordable. Nah, entry performance to a whole new level karena dia bukan SSD. SSD, sebenarnya tahu, mempunyai IOPS yang berkali-kali lebih tinggi dari hard disk biasa, SAS atau SATA. Nah, juga dia karena dia juga bisa boost VM atau application response karena dia menggunakan flash optimization tools. Jadi flash yang digunakan dioptimisasikan, dioptimalkan untuk menggunakan VM dan aplikasi-aplikasi yang tersimpan di dalam storage segment tersebut. Nah, future proof, jadi itu sebenarnya diprotect karena interface-nya, host interface kita bisa
ganti-ganti sesuai kemauan kita. Kenapa? Karena misalnya kita awal-awal hanya mau pakai FD 8 GB, kedepannya tiba-tiba mau upgrade infrastructure ke FD 16 GB, kita tinggal cabut modul FD 8 GB nya, kita pasang FD 16 GB, karena dia nggak harus dari controller. Karena kalau misalnya kalau storage lain kita harus ganti controller ke FC 16 GB. Nah kalau ini cuma ganti modulnya aja, SFP-nya aja. Itu controller semua sudah mensupport FC dan FC 8 16 GB, SKC 1 dan 10 GB. Nah untuk controller SAS dia controller bisa beda controller lagi. Jadi kalau memang atau mungkin dari SKC 1 GB mau upgrade ke FC, kita tinggal cabut SFP SKC, kita masukkan SFP yang FC 8 GB atau 16 GB. Oke, saya lanjut. Nah ini penjelasan lagi sedikit. Simple worry-free shared storage for HP server customers, yaitu dia consistent building block. Jadi manajemennya seperti server, juga dia untuk manajemennya seperti server, juga dia building block untuk kompor sistem. Jadi beberapa kompor sistem kita menggunakan MSI ini, jadi sudah terbukti digunakan untuk high end produknya HP. Affordable, dia fitur-fitur udah standar, semuanya sudah included, sama dia nggak ada alasan-alasan tambahan yang kita beli untuk menggunakan fitur ini, enggak. Tapi kalau ada tapi beberapa fitur memang untuk menambah usability, kita ada beberapa kayak auto tiering yang lebih advance. Jadi nggak ada turbo, nggak ada kayak kita license turbo tuh nggak ada. Semuanya kita beli as is, udah maximum performance. Fast karena dia menggunakan cache yang lebih besar dibanding kompetitif, itu 4 GB per controller, total 8 GB untuk satu box storage. SSD support, dan dia menggunakan adaptornya udah optimize for performance karena dia SSD dan multi tiering. Future proof, dia bandwidth host ke storage-nya menggunakan teknologi terbaru. Juga array-nya ini dia fresh entry array yang entry level yang menggunakan FC 16 GB. Jadi misalnya FC 16 GB itu dipakai di high end storage. Nah ini entry level array aja udah support FC 16 GB. Juga dia controllernya satu controller ada 4 port, jadi kita bisa menggunakan 4 port itu untuk full FC gitu. Dan juga kita bisa upgrade kapasitas dengan menambahkan box enclosure drive tambahan up to 99 SFF hard disk. Jadi bisa di stacking, menambah hard disk jika kira-kira storage-nya kurang. Oke, saya lanjutkan. Technical details, saya mau jelaskan sedikit tentang MSI240 technical detailsnya. Jadi MSI240 ini key features, jadi 4 port per controller dan 4 GB cache per controller gitu. Ada 40 dan ini support SSD dan integrated wear gauge. Jadi seperti kita tahu SSD itu kan ada lifetime-nya, ada masa-masa di mana itu akan mati. Itu udah harga mati deh. SSD punya lifetime gitu. Jadi misalnya dia tuh si MSI240 ini mempunyai fitur namanya integrated wear gauge. Jadi SSD kapan akan mati, kapan write-nya akan sampai akhirnya. Jadi dia tahu sebelum dia rusak, dia di notifikasi dulu SSD ini akan sebentar lagi akan rusak, jadi mau diganti atau mau gimana gitu. Jadi ada precaution-nya dulu sebelum SSD-nya rusak. Nah, data at rest encryption solution, jadi itu dan masa ini bisa punya fitur enkripsi yang on the fly sama data at rest. Jadi data yang udah disimpan di storage-nya akan dienkripsi secara otomatis dengan menggunakan self encrypting drive gitu. Jadi harddisknya itu bisa mengencrypt otomatis, nge-encrypt isi data di harddisk itu. Nah,
Untuk host interface choicesnya ada SAS, FC dan SKC. Kita bisa pilih, pilih 8 GB, 16 GB, SKC juga bisa 1 dan 10 GB. Jadi bisa pilih hostnya host connectivity-nya. Backend ke hard disk dia pakai SAS 6 GB seperti storage yang lain. Dan juga dia bisa mensupport up to 7 disk enclosures. Jadi bisa nambah disk sampai banyak tumpuk-tumpuk. Jadi kalau misalnya kurang storage atau kurang apa, kita nambah aja, nambah enclosure, nambah disk, nggak usah nambah license. Oke. Juga integration di hypervisor, Hyper-V, VMware juga udah deep ya. Jadi manajemen bisa langsung dari center bisa. Juga ini kita ada fitur baru ya, kayak manajemen tools. Jadi bisa pakai CLI, bisa pakai QI, dan juga included ke itu. Replication juga disupport, replication ke ke sesama MSA, remote atau lokal bisa. Nah, dia ada conversion controller sama SAS controller. Nah, jadi kalau conversion dia ada 4 port, bisa pilih SFP. Kita bisa ada opsi SASIS juga, bisa SFF atau LFF. Dan juga exposure juga kita bisa pilih mau MS ada 40 yang LFF atau yang SFF gitu. Untuk opsi-opsi hard disk kita ada banyak, SSD, SAS, MDL SAS yang untuk mode OK, dan self encrypting drive. Jadi dia hard disknya terenkripsi secara otomatis di dalam hard disknya. Dan kita bisa kita bisa penambahkan up to 199 SFF drive atau 96 LFF. Jadi kita bisa pilih gitu, mau pakai LFF untuk kapasitas atau SFF untuk performance. Oke, nah ini kita bisa memilih dua-duanya. Jadi ada pilihan nih, kita mau kapasitas yang besar tanpa harus banyak disk, kita bisa pakai LFF. Kita up to 8 tera per hard disk. Nah, untuk yang SFF kita paling baru ada 1,8 tera disk 10K per disk. Nah, ini kita 24 hard disk SFF atau 12 hard disk LFF. Kita bisa pilih. Nah, kontrolernya aktif. Jadi nggak active passive, nggak yang satu mati kita nunggu nyala, dua nyala. Datapad dan jadi kalau misalnya controller mati, tetap ada datapad, tetap ada jalur data dari controller hard disk. Power supply-nya 2, redundancy, dan internal infrastruktur ke hard disk dari controller ke hard disk ke backplane-nya itu dengan 3 SAS. Oke, nah jadi tadi ada 2 controller, conversion atau SAS controller, cache 4 GB, 4 port per controller standar. Jadi 2 controller jadi total 8 port bisa direct attach ke server, dan support SSD with integrated lifecycle management. Jadi kita butuh SSD, jadi udah seperti. Jadi SSD itu untuk mencegah SSD-nya, misalnya kita punya SSD, untuk mencegah satu SSD overly use, dia disebar untuk SSD itu. Nah, jadi kepakainya bareng, SSD-nya nggak cepat rusak. Nah, ini scalability-nya. Jadi up to 7 enclosure. Ini SFF, ini LFF. Jadi untuk SFF 199 disk, LFF 96 disk. Nah, ini memang ini yang contohnya 3 tera itu 28 tera, untuk yang ke tera itu 199. Nah, untuk yang baru jadi 196 kali 8 tera jadi sekitar 700-an tera ya. 196 kali 8. Kita bisa mix and match. Jadi kalau kita misalnya mau di kontrol utamanya itu SFF, kita mau tambah LFF bisa. Untuk pilih, jadi kita bisa pilih backbone kepalanya LFF atau kepalanya SFF, kita bisa pilih enclosure tambahannya SFF atau LFF. Nggak harus keikat SFF harus SFF atau harus LFF, jadi bisa dipilih. Saya lanjut. Nah, ini fitur-fiturnya yang baru ya. Positioning kita tahu, jadi kita gunakan hard disk yang gunakan storage yang digunakan, nggak usah di provision full. SSD read cache
Jadi sebagai apa sih, sebagai catch untuk menambah performance random rate. Jadi baca ke source akan lebih cepat gitu. Sama dia state storage pool resource gitu, untuk optimal. Jadi backbone SSD-nya misalnya 2 SSD dipisah ke array itu berbeda, dia bisa di-share, tetap share dulunya untuk visualization yang lebih optimal, lebih terbagi. Untuk wide striping, kita bisa wide striping, jadi satu volume ke semua disk. Jadi untuk lebih gede performanya, seperti kita tahu, semakin banyak disk semakin gede performanya karena IOS akan semakin tinggi. Dan juga volume expansion jadi seamless, jadi kita menambah hard disk lagi, tinggal ditambah, nanti dia rebalance secara otomatis ke semua hard disknya. Lanjut, ini snapshot. Jadi snapshot kita nggak perlu pakai snapshot pool lagi, bisa pakai pool. Jadi ini udah read and write, jadi kayak gimana ya? Jadi snapshotnya langsung ditulis ke harddisknya. Nah, untuk lanjut untuk web UI-nya buat manajemennya lo baru new web UI, kita pakai web base, sort, search, filter segala macam udah bisa dengan mudah karena pakai UI web base. Sama dia automatic dia automatic tiering. Automatic tiering ini data can be multi jadi SSD, SAS, MDL. Jadi SAS, MDL jadi datanya hot dan cold data bisa dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan secara otomatis. Oke, saya lanjut ke StoreEasy, yaitu NAS solusi NAS. Jadi NAS ini lebih ke buat file sharing ya, bukan buat database atau apa namanya dedicated virtualisasi. Jadi kalau kita file storage, apa sih biasanya sih use case-nya kayak media streaming, apa namanya home directory, archiving, CCTV, apa namanya kayak surveillance, rendering animasi, yang apa itu file sharing segala macam. Nah, itu pakai NAS, pakai storage, centralized network storage. Nah, ini kita ada solusi NAS-nya HP, namanya StoreEasy. Nah, StoreEasy ini jadi itu optimize buat file storage, efisien, save time and money, secure, sama highly available. Kenapa sih dibilang kayak gini? Jadi jawabannya begini. Jadi kalau optimize buat file storage ini, dia tuh udah pre-configured hardware sama OS ya. Jadi OS tuh udah dapat, kita pas beli satu box di file storage ini dapat Windows Storage Server 2012 udah terinstall. Jadi tinggal colok, tinggal nyalain, tinggal pakai, tinggal kita provision, tinggal kita manage, siap pakai. Udah ada wizardnya buat fast deployment, sama dia juga ada email alert buat low capacity. Misalnya hari sudah penuh, di alert, nih hari sudah full gitu. Sama dia ada bundle, jadi misalnya kalau kita beli hard disk, kita bisa beli satu atau bisa beli bundle. Jadi satu bundle itu isinya 4 hard disk, 4 kali 4 tera atau 4 kali 3 tera gitu. Efisien, save time and money, yaitu support for hundreds and thousands of concurrent users. Jadi kita bisa diakses oleh ribuan user untuk satu StoreEasy ini gitu. Workloadnya ya bisa macam-macam, bisa doc, XLS, MP3 segala macam itu bisa. Juga ada duplikasi, sama dia flashing and share from anywhere. Jadi kan kalau di network kita bisa di share lewat O1, jadi kita bisa akses file kita dari mana aja gitu. Secure, jadi bisa enkripsi, sama akses control. Jadi misalnya departemen A punya satu folder ini, itu yang apa departemen nggak bisa akses, nggak bisa karena di password sama di diagnostic. Sama highly available, continuous monitoring with HP Active File System. Jadi dia semuanya, hard disknya, controllernya, prosesor, RAM semua dimonitoring secara otomatis, secara continuous untuk mencegah dia apa namanya sistem itu down atau tiba-tiba kerusakan gitu. Juga dia ada apa, file sistemnya bisa self healing. Kalau misalnya file sistemnya error, misalnya dia pesan error segala macam, bisa self healing ya, di format ulang datanya.
Oke, saya lanjut. Nah, ini sih lebih ke family-nya, yaitu slot isi 1450 yang 1 U isi 4 harddisk, 550 isi 4 harddisk, tapi tawar ini yang lebih gede karena dia isi 12 harddisk atau 24 harddisk, dan 650 yang E isi 28, yang 850 dia 25 tapi SFF yang kecil, sama dia ada gateway storage untuk koneksi ke SAN. Jadi kalau gateway ini, si NAS ini menggunakan kapasitas dari SAN untuk sebagai bridge-nya ke NAS gitu. Jadi dia ada, kita lengkap dari awal, dari entry level sampai ke high end gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya tutup dari sini. Terima kasih.